Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pendengar rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam suatu uraian tentang puasa Ramadan. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita merasakan nikmatnya memeluk agama Islam pada saat sekarang ini. Salawatnya yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan adalah salah satu perintah melalui malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin para pemirsa dan pendengar yang budiman, la'allakum tattaqun di akhir ayat tersebut adalah tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan puasa Ramadan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah hubungkan puasa Ramadan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kami akan mengupas tentang bagaimana dan apa hubungannya puasa dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa adalah salah satu metode di dalam syariat agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tepat untuk melemahkan hawa nafsu. Sebab apabila nafsu syahwat pada seseorang manusia itu terlalu tinggi, maka di situ akan susah untuk mencapai tingkat dan maqam takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam diri manusia, di dalam diri kita, ada dua kekuatan yang selalu berlawanan setiap detik dan setiap saat, yaitu akal dan nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala membekali kita manusia dengan akal, dibekali dengan nafsu, yang apabila akal kita bisa mengalahkan nafsu, maka disitulah saatnya manusia tersebut akan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, apabila nafsu kita akan mengalahkan akal pemikiran, maka pada waktu itu kita akan lebih hina dan lebih rendah derajatnya daripada para binatang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hal ini dijelaskan oleh para ulama. Rakkaballahul malaikah
min aqlin bila syahwatin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dibekali dengan akal dan tidak dibekali dengan nafsu. Wa rakkabal bahaim min syahwatin bila aqlin. Allah ciptakan binatang, dibekali binatang tersebut dengan hawa nafsu, tetapi tidak diberikan akal dan pemikiran. Dan warakkaba bna adama min kilaihima. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, dibekali kita dengan dua perkara, yakni akal dan kedua nafsu. Faman ghalaba aqluhu ala syahwatihi, maka siapa saja yang akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, bahwa khairun minal malaika, maka disitulah saatnya derajat seseorang akan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Derajat manusia pada waktu itu yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dengan akal pemikirannya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan dibekali dengan akal, tidak diberi nafsu. Jadi wajar malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Allah, maka malaikat tersebut akan selalu sujud kepada Allah. Para malaikat tidak mempunyai nafsu. Sedangkan manusia dibekali dengan kedua-duanya, akal dan nafsu. Tetapi pada saat akal yang menang, maka wajar derajat manusia pada waktu itu akan lebih tinggi daripada malaikat. Dan ingat sebaliknya, waman ghalabat syahwatuhu ala aqlihi fahuwa syarrun minal bahaim. Siapa saja yang nafsunya bisa mengalahkan akal pemikiran, fahuwa syarrun minal bahaim, maka pada waktu derajat manusia tersebut akan lebih hina dan lebih rendah daripada binatang. Nah hadirin, oleh karena itu, dengan berpuasa inilah yang bisa melemahkan nafsu syahwat kita, yang pada akhirnya akal kita akan bisa naik dan bisa menang. Pada waktu itulah maqam dan derajat kita menjadi maqam orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan puasa inilah salah suatu yang tepat, metode yang sangat tepat untuk menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala perhatian, dan terima kasih kepada para pendengar semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.